Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast MTSN 3 Kota Padang, saya Amelia, senang dapat bertemu dengan Sobat Podcast semua. Sobat Podcast, hari ini kita akan kupas tuntas tentang gerakan literasi madrasah. Apa sih itu gerakan literasi madrasah? Nah, Sobat Podcast, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Ibu Sandra. Beliau adalah sekretaris di tim literasi MTSN 3 Kota Padang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Sandra, tim literasi MTSN 3 Kota Padang. Nah, bagaimana kabar Ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Amel bagaimana juga kabarnya? Sehat, Sehat, Amel? Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu telah berkenan hadir untuk mengisi podcast kita tentang hari ini yang pastinya agendanya tentang gerakan literasi madrasah ya Ibu. Ya, dengan senang hati Ibu bisa hadir pada podcast yang hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang literasi, kadang masih ada nih Bu yang belum tahu literasi itu apa. Nah, sekarang kita mau tanya nih, literasi itu apa sih Bu? Ya, Amel, literasi itu adalah kemampuan membaca, menulis, dan kemampuan dalam mengolah informasi. Nah, saat ini bukan berarti kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi kita sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis. Tapi kadang kita belum memahami apa yang kita baca dan belum memahami apa yang kita tulis. Nah, di sini kita perlu meningkatkan literasi kemampuan kita memahami informasi dan kemampuan kita menganalisis informasi. Nah, itulah literasi. Nah, kalau lebih lanjutnya, sebenarnya literasi itu tidak hanya sekarang ini literasi itu tidak hanya membaca dan menulis. Nah, literasi itu ada literasi numerasi, literasi sains, ada literasi digital, ada literasi budaya, ada literasi finansial. Ya, literasi itu sudah berkembang. Nah, itu Amel. Nah, itu kan tentang pengertian literasi nih teman-teman. Buat yang teman-teman yang belum tahu literasi itu apa. Nah, sekarang tujuan literasi itu apa tuh, Bu? Karena kan banyak nih, ada yang mungkin mereka hanya berpikir kalau tujuan literasi itu hanya untuk membaca. Nah, literasi itu tujuannya untuk memperkuat nilai kepribadian kita dari kegiatan membaca dan menulis, yang mana dari kegiatan kita membaca dan menulis itu akan meningkatkan budi pekerti. Orang yang banyak membaca, orang yang banyak menulis, pasti budi pekerti dan akhlaknya akan nampak lebih baik dari orang yang jarang membaca dengan orang yang jarang menulis. Nah, itu tuh tujuan literasi teman-teman. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, justru udah, ya ya. Nah, kalau tujuan gerakan literasi di madrasah itu apa saja tuh Ibu? Nah, tujuan literasi di madrasah atau tujuan gerakan literasi di madrasah itu adalah untuk menumbuhkan budaya membaca. Kadang sekarang ini kita membaca uh, sekedarnya saja atau membaca karena diperintahkan guru untuk mengikuti ujian. Tapi membaca itu belum menjadi kegemaran dan kesukaan bagi kita. Nah, orang yang suka membaca biasanya dia sampai larut malam dia akan menghabiskan buku yang dibacanya. Dan kalau orang yang hobi membaca, dia akan senang membaca buku apa saja. Sehingga nampak dari kebiasaannya dalam membaca buku-buku yang tebal-tebal atau juga kebiasaannya semua buku, semua hari-harinya lebih banyak digunakan untuk kegiatan membaca daripada kegiatan main game atau berbicara yang lain atau untuk bermain-main, tapi dia lebih sering untuk kegiatan membaca. Nah, tujuannya ini juga untuk meningkatkan pembelajaran yang menghadirkan beragam buku. Nah, kalau orang yang sudah hobi membaca, dia tidak akan merasa berat ketika ada tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang kan kalau kita lihat ya di kelas, mereka setelah dibacakan materi, sudah dijelaskan materi, kemudian dia tanya, apa Bu? Itu bisa terjadi pertanyaan apa Bu? Padahal kita sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi kemampuan kita menangkap informasi yang disampaikan oleh guru itu akan sangat rendah kalau kita tidak biasa membaca. Tapi kalau kita sering membaca,
itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Kita bisa berpikir lebih kritis, kita bisa menangkap, mengolah informasi lebih cepat, dan kita juga bisa menjawab soal-soal yang mungkin sulit, tapi kalau kita memahami makna atau pertanyaan dari soal tersebut, maka kita akan mudah menjawabnya sesuai dengan tujuan dari pertanyaan. Tapi kadang kita tidak memahami apa pertanyaannya, sehingga kita tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, demikian Amel. Nah, itu kan berhubungan dengan madrasah ya, Bu Ya, ya. ya. Nah, kira-kira program di madrasah kita apa nih, Bu, tentang literasi? Nah, program kita di madrasah ini tentang literasi, misalnya ya, kita mengadakan lomba mading, ya, dari kegiatan membaca dan menulis, kita akan tulis di mading kelas masing-masing. Ini sudah kita laksanakan. Dan untuk pembiasaan membaca, kita juga ada budaya pagi hari membaca Al-Quran, kemudian kita juga ada ini kunjungan ke perpustakaan. Ya, setiap akhir bab pelajaran bahasa Indonesia, Ibu beri kesempatan peserta didik itu untuk membaca di perpustakaan buku yang dia suka. Jadi kemudian kita juga mengadakan kegiatan pojok literasi. Maka di kelas-kelas itu ada disediakan pojok literasi sehingga peserta didik dengan mudah membaca buku ketika guru tidak ada atau ketika waktu luang, ketika waktu istirahat, maka dapat digunakan untuk kegiatan membaca. Jadi di madrasah ini bagaimana pembiasaan membaca itu menjadi budaya kita sehari-hari. Ya, bukan tidak asing lagi ya kita dalam kegiatan membaca. Demikian Amel. Nah, buat teman-teman yang mau masuk MTSN 3 nih, jangan lupa kunjungi perpustakaan MTSN 3 ya, biar kalian bisa menjadi duta membaca di MTSN 3. Nah, Nah, menurut Ibu nih, kan tadi kita sudah tanya-tanya tentang literasi ya, Bu. Tentang pastinya itu banyak membaca ya, Bu. ya. Nah, sekarang aku mau tahu, Bu, gimana sih atau tips atau trik juga yang untuk menumbuhkan rasa atau minat membaca kita? Karena kan banyak nih kita kita semua atau generasi-generasi yang sekarang ini terpengaruh oleh gadget gitu, Bu. Ya, membaca itu sebenarnya kita sebagai umat Islam ya, pertama sekali ayat yang pernah turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di sini bahwa perintah membaca itu dalam Islam dari ayat yang pertama turun itu sudah diperintahkan kepada kita. Nah, bagaimana kita menumbuhkan minat membaca itu? Boleh, kita menumbuhkan minat membaca itu dari hobi kita. Hobi kita itu apa? Misalnya hobi kita itu basket. Nah, kita baca buku-buku yang berhubungan dengan bola basket. Atau hobi kita memasak, kita membaca buku yang berhubungan dengan memasak. Atau hobi kita membaca novel-novel atau cerpen-cerpen, maka kita mulai membaca itu dari hobi kita. Kalau sudah membaca itu dari hobi kita, maka itu nanti akan menjadi kebiasaan bagi kita dalam sehari-hari untuk melakukan kegiatan membaca. Jadi mulailah dari hobi kita. Ya, kemudian membiasakan juga kita sebagai umat Islam kita membaca Al-Qur'an setiap hari, ada programnya, program membaca Al-Qur'an, program membaca buku pelajaran, program membaca buku yang ringan. Kadang kita kalau buku pelajaran saja kan terasa berat ya. Berat buku itu menjadi beban bagi kita untuk membacanya. Kalau berat kita akan menjadi malas. Tapi kalau kita membaca dari hobi, pasti dari hal yang menyenangkan. Jadi membaca itu mulailah dari hal yang menyenangkan. Kita senangnya apa? Kita senangnya membaca novel misalnya. Maka bacalah novel. Kalau kita senangnya komik, bacalah komik. Sebab dengan membaca itu akan menumbuhkan budi pekerti kita, akhlak kita. Orang yang banyak membaca, pasti dia akan memiliki ilmu. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika banyak membaca. Demikian Amel. Nah, buat teman-teman tuh tadi tuh. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau minjem buku kalau susah, sekarang juga banyak nih Bu, lihat aplikasi-aplikasi untuk membaca kayak
baca komik, ada komik atau beli-beli komik, Iya. buku, mangatoon, webtoon, dan lain sebagainya. Untuk baca novel juga ada visual novel, ada noveltoon, ada juga mangatoon. Nah, kalian juga bisa baca-baca di situ atau Wattpad. Nah, Wattpad kalian bisa nih. Biasanya anak-anak sekarang banyak penggemarnya di Wattpad nih, Bu. Nah, buat kalian yang malas nih minjem-minjem buku atau beli buku, kalian juga bisa baca novel di situ atau komik di situ ya. Nah, semoga siswa-siswi MTSN 3 Kota Padang dan juga di luar sana Ibu bersemangat untuk mengikuti dan melaksanakan gerakan literasi di madrasahnya ya Bu ya. Iya. Itu membaca di digital, membaca internet, itu namanya literasi digital, itu juga kegiatan membaca. Tidak salah kita membaca melalui internet. Ya, ilmu sekarang ini sudah sangat berkembang, zaman sudah sangat berkembang, maka kita jangan pula tidak melek dengan digital. Jangan sampai kita tertinggal, kita hanya maunya membaca buku saja, tidak ya. Kita membaca buku juga membaca literasi digital, bagaimana kita memiliki kecakapan digital, bagaimana kita memiliki kecakapan literasi budaya, bagaimana kita memiliki kecakapan literasi finansial. Nah, baik Ibu, terima kasih Ibu telah memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita dan Sobat Podcast MTSN 3 Kota Padang, juga semuanya ya yang menonton. Semoga motivasi dan inspirasi yang telah Ibu berikan saat akan bermanfaat bagi kami semua. Sobat Podcast MTSN 3 Kota Padang, mari kita tingkatkan motivasi belajar kita, tetaplah fokus pada tujuanmu, abaikan segala rintangan di sekitarmu, sebab kesuksesan itu adalah hasil dari ketekunan yang tak pernah menyerah. Demikian wawancara kita kali ini dengan Ibu Sandra. Lain waktu bisa disambung kembali. Saya Amelia sebagai podcaster pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.